Bab ke-6. Rasa yang tulus. POV Indah. Katanya mau minta tolong. Ujar Haris lagi. Kok kayak kebanyakan mikir? Lanjutnya. Katakan, Endah, jangan malu-malu. Kalau kami bisa bantu, akan kami bantu. Tiba-tiba saja Raihan datang dan langsung menimpali. Pemuda dingin itu langsung duduk di sampingku membuat mata Haris nyaris membulat sempurna. Kenapa lo liatin gue segitunya? Tanya Raihan. Gak ada sih, Ray. Cuma bingung aja. Tumben gitu. Jawab Haris. Kamu katakan apa yang bisa kami bantu? Kali ini Raihan yang bertanya. Mau minta tolong aja ribet banget kamu. Endah, ngomong aja. Gak usah gak enak-enakan. Lanjutnya lagi. Ya Allah, jutek banget Raihan ini. Riz, aku mau minta tolong. Apa ada pekerjaan untukku? Aku harus bekerja untuk kehidupan kedepannya. Aku juga harus mencari tempat tinggal yang baru untuk orang tuaku. Kebetulan sekali, Endah, aku sedang membutuhkan sekretaris. Kamu bisa kerja di perusahaan kami menjadi sekretaris pribadiku. Ucap Raihan. Aku terdiam tak percaya dengan apa yang barusan kudengar. Terus Novi sekretarismu mau dikemanakan? Jelas-jelas aku yang sedang membutuhkan sekretaris untuk membantu pekerjaanku. Pungkas Haris. Entah kenapa aku jadi ingin tertawa. Padahal kondisi hatiku saat ini harusnya tengah bersedih. Raihan juga tidak seformal seperti saat di mobil tadi. Lucu juga cara mereka berbicara saat tengah santai seperti ini. Jadi apa ada pekerjaan untukku? Kembali aku bertanya. Ada. Jawab mereka serempak. Aku bergantian menatap keduanya. Jadi dengan siapa aku bekerja? Aku. Jawab keduanya lagi secara serempak. Sungguh membuatku bingung. Kalau kalian seperti ini, aku jadi bingung. Maaf, Ray. Kamu kan sudah ada sekretaris, jadi aku ingin bekerja bersama Haris. Ujarku. Mendengarku menjatuhkan pilihan, Haris tertawa lebar. Pilihan yang tepat, Endah. Ujarnya. Oh ya, ngomong-ngomong, soal tempat tinggal orang tuamu bagaimana? Tanyanya lagi. Aku terdiam karena memang bingung. Sementara Raihan beranjak entah kemana tanpa suara. Jangan bingung, besok kita cari tempat tinggal untuk mereka. Kalau dapat, mereka bawa saja ke sini, Endah. Besok sama-sama kita jemput mereka. Ucap Haris lagi seperti mengerti dengan apa yang tengah aku pikirkan. Terima kasih, Haris. Nanti kamu tinggal potong dari gajiku saja. Sekarang tinggal pakaian yang aku pikirkan. Ya Allah, segininya hidupku. Sampai pakaian pun tak punya setelah terusir dari rumah Mas Danang. Pakai nih. Tiba-tiba saja Raihan melempar pakaian wanita setelah kembali. Haris yang melihat itu pun mengulas senyum. Pakai, Endah. Itu pakaian Kak Mila. Kakak kami yang perempuan. Dia tidak ada di sini karena ikut suaminya tinggal di Australia. Terang Haris. Aku mengangguk. Riz, lo bawa aja ke kamar Kamila ganti saja di sana. Sekalian suruh pilih sesuatu. Gue mana bisa megang-megang benda itu? Ucap Raihan. Benda apa? Aku tak mengerti dengan maksud ucapannya. Dengan sigap, Haris pun mengajakku ke kamar Kamila. Sesampainya di kamar, Haris membuka lemari. Di sana tersusun rapi dan apik pakaian Kak Mila. Ada pakaian kantor juga. Ada dalaman wanita yang tersusun rapi. Oh, mungkin ini yang dimaksud benda itu oleh Raihan, batinku. Kamu ambil saja yang mau kamu kenakan. Kak Mila sudah tidak akan memakainya lagi. Bahkan jika kau mau, semua ini bisa menjadi milikmu. Oh iya, kamu juga pakai saja kamar ini. Ujarnya penuh senyum. Tapi nanti kalau kakakmu marah bagaimana? Tanyaku. Dia tidak mungkin marah.
Malah pernah dia menyuruhku menyumbangkan semua pakaian ini, tapi aku saja yang tidak sempat. Ujarnya. Wah, kenapa bisa kebetulan begini? Ini seperti sudah menjadi jalan untukku. Dah, sekarang kamu ganti pakaian dan tidur. Ucap Haris. Oh iya, kenapa rumah ini sepi sekali? Apa kalian hanya tinggal berdua saja? Orang tua kalian kemana? Mama dan Papa ada di Australia tinggal bersama Kak Mila. Di sana mereka sudah punya cucu. Papa juga ada mengurus bisnis di sana dengan menantunya. Urusan di sini menjadi urusan kami. Ucapnya. Aku mengangguk penuh senyum. Sudah kamu istirahat. Besok kita jemput orang tua kamu. Oh iya, tidak usah merasa sungkan. Ujarnya. Terima kasih banyak, Pris. Balasku. Haris hanya tersenyum kemudian gegas keluar dan menutup pintu kamar. Setelah berganti pakaian, aku pun membuang pakaian yang dikenakan dari rumah Mas Danang. Selamat tinggal masa lalu suram yang penuh kepahitan serta penghinaan. Ucapku setelah memasukkan pakaian bekas pakai itu ke tempat sampah. Sampai bertemu dalam dunia bisnis, Mas Danang. Pagi menyapa. Karena aku terbiasa bangun pagi, aku pun bangun setelah mendengar azan subuh. Selesai menjalankan syalat subuh, aku gegas keluar kamar. Sepertinya dua pemuda itu masih tidur. Aku langkahkan kaki ke dapur untuk membuat teh. Memang seperti itu rutinitasku setiap pagi. Rumah tampak berantakan, tidak ada yang merapikan. Apa mungkin tidak ada pembantu rumah tangga di rumah sebesar ini? Ada bekas makan dan juga dapur yang sedikit berantakan. Setelah membuat teh, aku pun berinisiatif untuk merapikan semuanya. Tepat pukul 7 pagi, aku selesai menyulap rumah yang berantakan tadi menjadi sangat rapi. Nasi goreng dengan telur ceplok dan juga 2 gelas susu coklat panas pun sudah kusediakan di meja makan. Indah! Indah! Terdengar suara Haris memanggil namaku. Kau segera berlari ke sumber suara itu untuk menemuinya. Ya, Pris. Kamu merapikan semua ini? Tanya laki-laki yang terlihat sangat tampan ini dengan pakaian santainya yang hanya mengenakan kaos oblong putih tipis dan celana pendek. Lis, pesan sarapan. Ucap Raihan sambil menyusuri anak tangga berjalan menghampiri kami. Wow, rapi sekali. Puji Raihan. Lelaki itu melirikku dari atas hingga bawah. Membuatku merasa risih. Apa mungkin penampilanku ada yang aneh hingga seperti itu dia menatapnya. Pesan sarapan, Pris. Ujarnya. Jangan pesan sarapan, aku sudah siapkan nasi goreng untuk kalian di meja makan. Ayo kita sarapan. Ujarku. Wah, kebetulan sekali. Nasi goreng rumahan, pasti yummy sekali. Ujar Haris. Kami bertiga pun gegas menuju meja makan. Wow, aromanya begitu mampu memancing perut. Ucap Haris sesampainya di meja makan. Sementara Raihan hanya diam saja. Setelahnya, dia menyeruput susu coklat panasnya. Maaf ya, kalau rasanya kurang enak. Ucapku merasa tidak pede. Jelaslah, mungkin saja masakanku ini bukan selera mereka. Kami makan tanpa suara. Hanya ada bunyi sendok yang sing berdentingan. Sarapan kali ini begitu istimewa. Masakanmu sangat enak, Endah. Terima kasih ya. Oh ya, hari ini kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian itu. Puji Haris. Raihan tersedak susu yang tengah diminumnya. Pelan-pelan saja, Ray. Gue gak bakal minta minuman lo. Ucap Haris tertawa. Sementara Raihan hanya diam saja. Sudah yuk, kita bersiap dan segera pergi menjemput orang tuamu. Ujar Haris. Gue ikut. Ucap Raihan. Haris mengangkat kedua alisnya seakan tak percaya. Serius? Tanya Haris. Emang lo lihat tampang gue bercanda? Raihan terdengar kesal dan balik bertanya.
Sementara Haris lagi dan lagi hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kami bertiga pun kembali ke kamar masing-masing untuk segera bersiap. Ayah, Ibu sebentar lagi kita bisa kumpul. Aku pulang, Bu. Lirihku setelah membayangkan pertemuan yang akan segera tiba. Semoga mereka baik-baik saja, amin. POV Danang. Pagi ini aku sangat senang sekali hatinya. Buru-buru aku meminta Maya bersiap. Mengajaknya untuk segera pergi ke kampung mantan mertuaku itu. Tahukah kalian untuk apa? Jelas untuk mempermalukan keluarga indah di sana.